Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mencoba untuk berbagi soal TKP HOTS ya, tes karakteristik pribadi yang high order thinking skill. Untuk diketahui, materi TKP ini ada 5, yakni 1 pelayanan publik, 2 jejaring kinerja, 3 sosial budaya, 4 teknologi informasi dan komunikasi, 5 profesionalisme. Dan untuk tahun 2021 ini, di CPNS 2021 ini ada tambahan materi, yaitu tentang anti radikalisme. Pemerintah akan menambah 10 soal materi seleksi untuk pegawai negeri tahun ini di TKP. Ya, ini sebanyak 10 soal. Jadi tadinya 35 soal, sekarang menjadi 45 soal. Tentu akan ada tambahan waktu sekitar 100 menit ya total waktunya. Nah, kita langsung aja ya ke contoh soal TKP ini. Yang pertama, Anda adalah seorang pramuniaga di sebuah toko sepatu. Seorang customer bertanya-tanya kepada kamu tentang berbagai macam merek sepatu dan kualitasnya. Anda sepertinya menyadari bahwa customer ini hanya membanding-bandingkan harga saja. Tiba-tiba datang lagi customer lain ke toko yang minta dilayani. Kebetulan hari ini hanya Anda yang bekerja. Bagaimana sikap Anda? Yang pertama, memberi pengertian kepada customer 1 bahwa Anda sedang ada customer lain yang minta untuk dilayani. 2. Memberi pengertian kepada customer 2 bahwa Anda sedang ada customer yang minta dilayani juga. 3. Meminta izin kepada customer 1 untuk melayani customer 2 sebentar, baru Anda melayani customer 1 kembali lagi jika customer 2 selesai. 4D. Meminta izin ke customer 1 untuk melayani customer 2 sebentar dan sewaktu-waktu siap melayani customer 1 kembali apabila dibutuhkan. Meminta maaf kepada kedua customer bahwa Anda tidak maksimal melayani 2 customer sekaligus. Jadi di mana jawaban yang paling tepat? Jadi di TKP ini nggak ada jawaban salah ya, jawabannya bernilai 1 sampai dengan 5. Kita menerka nih jawaban mana yang paling bagus atau bernilai 5. Agak susah ya, karena satu waktunya terbatas, kita baca soal yang panjang. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D. Meminta izin ke customer 1 untuk melayani customer 2 sebentar dan sewaktu-waktu siap melayani customer 1 kembali apabila dibutuhkan. Jadi jawabannya tidak menimbulkan masalah baru. Jawaban yang paling solutif seperti ini. Kalau jawaban C, meminta izin kepada customer 1 untuk melayani customer 2, tetapi dia akan kembali setelah customer 2 selesai. Itu kurang tepat karena nanti customer 1 kelamaan menunggu. Jadi jawaban dia paling tepat. Kita harus menghormati customer walaupun customer itu hanya bertanya-tanya saja. Oke, benar, ada suatu tambahan dengan masalah baru. Nomor 2, akan dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun ini di kabupaten yang Anda pimpin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kabupaten tempat Anda memimpin mendapat status untuk laporan keuangan pemerintah daerah wajar tanpa pengecualian. Namun setahun ini Anda mendapati beberapa kejanggalan seperti pembengkakan anggaran dengan alasan Anda ada pembiayaan untuk menangani masalah COVID-19. Menyikapi hal tersebut, maka sebelum pemeriksaan atas laporan keuangan, sikap Anda selaku bupati, jadi Anda memposisikan diri sebagai bupati, ada kejanggalan dalam laporan mengenai pembiayaan masalah COVID-19. Yang A, meriksa ke detail kejanggalan-kejanggalan yang mungkin. B, membiarkannya karena bukan tugas Anda semata. C, meminta pertanggungjawaban pihak terkait untuk mengklarifikasi dan akan memeriksa segala kejanggalannya. D, memilih untuk meminta pihak terkait membuat manipulasi agar hasil pemeriksaan kembali wajar tanpa pengecualian. E, mengumpulkan pihak-pihak yang akan bersangkutan kemudian melakukan diskusi agar bisa diambil langkah. Jawaban A, memeriksa detail kejanggalan yang mungkin. Ini bisa juga ya, dia memeriksa ya. B, membiarkan karena bukan tugas Anda, salah. Walaupun itu bukan tugas Anda, tapi kita nggak boleh membiarkan karena ini
secara langsung berefek dengan kinerja bupati ya, ke daerah Anda pimpin. C. Meminta pertanggungjawaban pihak terkait untuk mengklarifikasi dan akan memeriksa segala kejanggalan. Jadi ada dua detail nih. Dia minta pertanggungjawaban pada pihak terkait dan memeriksa segala kejanggalannya. Kalau A cuman memeriksa detail kejanggalan. Jadi ada dua, jawaban A dan C. Yang C lebih bagus. D. Memilih untuk minta pihak terkait membuat manipulasi. Ini jelas salah karena memanipulasi itu tidak boleh. E. Mengumpulkan pihak-pihak yang kan bersangkutan kemudian melakukan diskusi agar bisa diambil langkah. Nah ini juga tepat. Jadi jawaban yang paling bagus C dan E, antara C dan E. Mengingat yang E itu baru mengumpulkan ya, kemudian melakukan diskusi agar bisa diambil langkah. Sedangkan C menyelesaikan masalahnya dengan langsung minta pertanggungjawaban pihak terkait, karena kita bukan secara langsung di situ, kita meminta pertanggungjawaban dulu pada pihak terkait, baru memeriksa segala kejanggalannya. C lebih tepat. Tetap sesuai job desk ya, karena kita berarti jadi kita meminta pertanggungjawaban pihak terkait untuk mengklarifikasi dulu, baru akan memeriksa segala kejanggalannya. Nomor 3, pemerintah pusat memberlakukan larangan mudik lebaran. Pemerintah sementara itu momen ini malah dimanfaatkan oleh beberapa daerah untuk menggenjot sektor pariwisata lokal dengan tetap menerjunkan aparat untuk menjaga keamanan serta memantau ketaatan warga akan protokol kesehatan selama berwisata. Namun, seminggu setelah kebijakan menggenjot sektor pariwisata lokal, ada kebijakan dari pemerintah pusat agar daerah yang masih masuk kategori zona merah menutup tempat wisata selama 14 hari ke depan. Tentulah kebijakan ini menjadi terkesan tidak kompak dan konsisten sehingga menuai kritikan dari masyarakat. Terlebih setelah itu, akun Diskominfo Kabupaten mengunggah kebijakan ini. Warganet ramai-ramai memberi kritikan dengan menandai akun Anda selaku bupati terpilih yang memimpin kabupaten tersebut. Menyikapi kritikan pedas warganet, maka A. Akan membalas komentar warganet yang diutarakan secara sopan dan beretika. B. Tidak akan menghiraukannya karena menambah beban pikiran. C. Memilih membalas komentar warganet hanya yang perlu diklarifikasi saja. D. Tidak akan membalas komentar dan memilih memberi klarifikasi melalui akun pribadi Anda. E. Tidak akan menanggapi, lebih memilih nyata sebagai bukti. Jawaban A. Akan membalas komentar semuanya ya secara sopan dan beretika. Ini tidak bagus karena banyak kritikan, semua dibalas kurang bagus ya. B. Tidak menghiraukannya juga tidak boleh, tidak menghiraukan sama sekali juga tidak baik. Memilih membahas komentar warganet hanya yang perlu dirubah saja, ini juga tidak bagus karena tidak semua dibalas. D. Tidak akan membahas komentar dan memilih memberi klarifikasi pada akun pribadi Anda. Nah ini jawaban yang paling tepat karena langsung kita membalas di wall kita, karena yang di tag akun kita ya, bukan akun kabupaten ya, karena yang di tag netizen akun kita, maka kita membalasnya lewat wall pribadi kita. Yang E tidak akan menanggapi, jelas tidak ya, karena sebagai kita di tag berarti mereka menuntut balasan dari kita. Tidak akan membalas komentar dan belum mereka benar, jawabannya D yang paling tepat. Nomor 4, Anda sedang butuh banyak biaya untuk membayar uang masuk atau uang pangkal anak Anda yang baru saja diterima di Fakultas Kedokteran Universitas ternama di Jawa Barat. Untuk itu, Anda berencana meminjam sejumlah uang, namun pinjaman itu juga harus segera mengingat kebutuhan sangat mendesak. Anda berencana melakukan peminjaman online, maka langkah yang akan Anda tempuh sebelum melakukan pinjaman online adalah A. Bertanya kepada teman yang pernah melakukan hal serupa agar paham resikonya. B. Mencari tahu pinjaman melalui situs resmi otoritas jasa keuangan dan menghindari jenis pinjaman dengan jumlah bunga besar. C. Melakukan pengecekan legalitas dan rekam jejak digital terhadap pinjaman online tersebut. D. Mencari tahu lewat teman yang sudah pernah pinjam secara online serta bertanya banyak hal dengan pihak pemberian pinjaman online. E. Menghindari pihak pemberi pinjaman online dengan iklan yang mencolok.
Yang A, benar juga ya, bertanya kepada teman yang pernah melakukan hal serupa agar paham resiko itu juga benar, karena dia lebih ahli dalam hal pinjaman ya. Yang B, ini yang tepat, mencari tahu pinjaman melalui situs resmi jasa keuangan dan menghindari jenis pinjaman dengan jumlah besar. Yang C juga bagus, melakukan pengecekan legalitas dan rekam jejak terhadap pinjaman online itu. C benar, mencari tim. B juga benar, tapi dan menghindari jenis pinjaman online dengan jumlah besar itu lebih benar lagi, karena pinjaman online sebenarnya tidak dibolehkan ya, walaupun KPP juga sebenarnya tidak boleh dibolehkan. Jadi tetap kita menghindari jumlah bunga yang besar untuk menambah masalah baru. Kalau C cuman mencari tahu melalui cuman mencari tahu itu track record pinjamannya seperti apa, dannya tidak ada. Yang B itu dan menghindari jenis pinjaman online dengan jumlah yang besar. Yang D sama hampir sama jawabannya, jadi yang tepat adalah D. Oke. Nomor 5. Seorang ASN tidak diperkenankan untuk ikut dalam hiruk-pikuk pilkada. Sebagai seorang ASN yang juga tidak lepas dengan media sosial, menanggapi hiruk-pikuk pilkada di media sosial, maka sikap Anda akan berkomentar jika memang paham dengan isu yang ramai dibicarakan. B. Memilih untuk tidak memihak salah satu pasangan calon. C. Hanya membaca berita tanpa harus berkomentar ataupun memberi tanda suka pada unggahan di media sosial. D. Berani berkomentar jika memang yang mengunggah teman dekat yang sudah akrab. E. Memilih untuk tidak berkomentar asal tidak menjelekkan salah satu kandidat. Yang E ini mungkin memilih untuk berkomentar asal tidak menjelekkan salah satu kandidat ya, bukan tidak berkomentar. Jawaban yang paling tepat yang A. Kita ASN itu tidak boleh memihak, tidak boleh kelihatan kita memihak yang mana, walaupun kita memilih salah satu paslon, tapi kita tidak bermedsos untuk politik ya, karena ASN itu seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah hanya membaca berita tanpa harus memberikan komentar ataupun memberi tanda suka pada unggahan di media sosial. Kita cukup tahu saja ya ada berita seperti itu, tapi tidak usah berkomentar atau memberi tanda suka, sehingga menimbulkan kesan kepada satu paslon itu tidak bagus untuk ASN. Ingat, Anda adalah ASN ya. ASN itu tidak boleh berkomentar untuk politik, itu tidak boleh di media sosial. Oke, sepertinya udah. Semoga lolos CPNS 2021 ya, amin. Soal-soal TKP ini panjang, dan apalagi sekarang ada 45 soal TKP. Jadi mungkin seperti ini soal-soalnya sebenarnya tidak begitu susah, namun kita dituntut untuk cepat mengerjakannya. Apalagi soalnya seperti ini kan panjang banget nih. Jawaban antara satu dengan yang lain juga berbeda sedikit-sedikit. Kalau kita tidak teliti, maka bisa saja jawaban yang kita pilih salah. Kayak ini kan hampir-hampir mirip jawabannya. Kalau kita nggak benar-benar teliti, nggak kelihatan mana yang benar mana yang salah. Ya, semoga lolos CPNS 2021. Terima kasih.